Nah, gara-gara kecewanya dia ini, ada yang menduga Hun Sen tuh mungkin merasa kepentingan tertentu dia tuh jadi terganggu di sini. Mereka tuh lagi perang sama kebohongan, bukan sama pasukan Kamboja. Wah, segitunya ya. Beneran kejadian ya. Sekitar hampir 2 bulan setelah kita bahas di video ini, beneran mengeskalasi nih konflik Thailand-Kamboja. Dan gue kemarin gak langsung bahas, soalnya nunggu update-update-nya dulu kan. Biar isi pembahasannya tuh nggak cuma dar-der-dor doang. Dan ya, gue rasa hari ini udah banyak nih update-nya nih. Jadi ayolah kita ulik. Ini sebenarnya gimana sih ceritanya sampai Thailand sama Kamboja tiba-tiba saling serang dalam skala besar? Sebenarnya siapa duluan nih yang bikin masalahnya jadi makin panas kayak gini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas update eskalasi konflik perbatasan Thailand dan Kamboja di Learning by Googling. Ini buat akar permasalahannya banget nih udah kita bahas di video yang ini ya. Jadi ya intinya ini nih masalah perbatasan, terutama di sekitar Candi Pravihan. Kamboja ngerasa ini tuh wilayah mereka, Thailand juga sama. Mereka juga ngerasa ini teritorinya Thailand. Dan sebenarnya wilayah Pravihan tuh udah 2 kali ditetapkan sama Mahkamah Internasional sebagai teritorinya Kamboja. Berdasarkan peta yang dibikin sama Prancis, waktu Prancis masih ngejajah Kamboja. Tapi terus Thailand nggak terima nih sama keputusan ini nih, soalnya mereka ngerasanya, "Hoi, itu kan Prancis yang bikin petanya secara sepihak, nggak pernah minta persetujuan kita. Kenapa dijadiin patokan?" Dan akhirnya sebagai solusi tengah-tengah dibikinlah MOU tahun 2000 yang isinya Thailand sama Kamboja sama-sama setuju kalau status wilayah Pravihan tuh masih belum ditetapkan. Belum sah punya Kamboja ataupun Thailand, wilayahnya masih status quo. Makanya berdasarkan MOU ini, 2 negara ini tuh nggak boleh ngapa-ngapain di wilayah itu. Nggak boleh bikin bangunan, nggak boleh ngeklaim. Tapi terus di tahun 2008, Kamboja tiba-tiba ngedaftarin Candi Pravihan ke UNESCO dan diokein sama UNESCO. Nah, Thailand nggak terima lah di sini lah. Soalnya dengan Kamboja tahu-tahu ngedaftarin candinya ke UNESCO, itu sama Thailand tuh dianggapnya tuh udah ngeklaim tuh. Udah ngelanggar MOU tahun 2000. Makanya ribut itu berdua tuh. Tegang terus di perbatasan sampai akhirnya kejadian tuh yang di bulan Mei 2025 yang bikin situasi terus tegang. Yang buat detailnya sekali lagi bisa lu tonton di video gua yang ini. Marketing อย่างไรก็ตามในการประชุมยูเนสโกครั้งที่ 32 ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาทำให้ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาโจมตีรัฐบาลอย่างหนักว่าการลงนามแถลงการร่วมของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างต่อยูเนสโกว่าไทยสนับสนุนแม้ว่านายนพดลจะออกมาปฏิเสธ Dan setelah beberapa bulan saling siaga, di tanggal 16 Juli 2025, wilayah perbatasan mereka tegang lagi nih. Kalau menurut Reuters, semua berawal dari peristiwa ledakan ranjau darat yang dipasang sama tentara Kamboja dan ngebikin tentara Thailand yang lagi patroli kehilangan 1 kakinya. Dan peristiwa kayak gitu kemudian kejadian lagi seminggu setelahnya, di mana kali ini ada 5 tentara yang jadi korban. Dan gara-gara peristiwa ini, pihak Thailand langsung nutup pos perbatasan mereka sama Kamboja. Sama mereka juga narik dubes mereka dari Kamboja dan ngusir dubes Kamboja yang ada di Thailand. Terus besoknya, di tanggal 24 Juli 2025, serangan skala besar antara 2 negara ini mulai terjadi nih. Kalau di yang sebelumnya yang di bulan Mei itu eskalasinya tuh mentok di saling tembak antara 2 tentara di wilayah sengketa. Nah, buat yang bulan Juli ini, Thailand sama Kamboja, mereka tuh mulai pakai persenjataan berat. Kayak artileri sampai pesawat tempur. Terus kalau menurut berbagai sumber, di pagi hari di tanggal 24-nya, pihak tentara kerajaan Thailand mereka tuh ngeliat ada drone yang terbang di sekitar wilayah sengketa. Sama pihak militer Thailand juga nyebut kalau di pagi itu tuh mereka tuh ditembakin sama sekitar 6 orang tentara Kamboja. Terus di sisi lain, kalau versi tentara Kamboja, tindakan mereka tuh cuma bentuk pertahanan diri aja. Sama mereka juga nuding kalau yang mulai nembakin duluan tuh adalah pasukan Thailand. Dan ya udah, entah versi siapa yang bener, yang pasti akhirnya pecah deh tuh baku tembak antara militer Thailand sama Kamboja. Terus nggak lama habis itu, sekitar jam 10 pagi, militer Kamboja mereka nembakin peluncur roket BM-21 ke arah Thailand dan jatuh ke dekat pemukiman warga. Dan gara-gara tembakan roket BM-21 ini, beberapa fasilitas publik kayak pom bensin, sevel, sampai rumah sakit itu pada kena tuh dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. Termasuk ada belasan yang meninggal dunia. Nah, ngerespon serangan Kamboja ini, Thailand langsung tuh ngeluncurin 6 pesawat tempur F-16-nya mereka dan nargetin pos-pos militer Kamboja di deket Chong An Ma, Ubon Ratchathani.
Dan akibat serangan bom dari pesawat tempur Thailand ini, dilaporkan ada 2 pos infanteri Kamboja yang hancur. Dan akhirnya dari situ, pertempuran di perbatasan dua negara ini lanjut terus nih. Di mana Thailand secara resmi mereka ngeluncurin operasi militer dengan nama sandi Operasi Yuta Botin. ครั้งหนึ่งเสียงเป็นยังไงพ่อที่เราได้ยินกี่ลูกกี่นัด บึ้มบึ้มบึ้มบึ้ม เสียงคล้ายๆบั้งไฟไหมหรือ ครับบ่คือครับคล้ายๆลูกหวีดตุ้มเลย Bom, 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 bom. Ya, suara artileri Kamboja ternyata mirip-mirip suara Donald Duck ya. Aduh, Pak. Terus besoknya, di tanggal 25 Juli dini hari, lagi-lagi aksi saling serang terjadi di perbatasan. Di sini pihak Kamboja bilang kalau mereka tuh cuma berusaha mempertahankan parit pertahanan mereka dari serangan Thailand. Dan di sini, baik Thailand maupun Kamboja, mereka sama-sama pakai artileri berat buat ngegempur posisi musuhnya masing-masing. Dan sama kayak hari sebelumnya, Thailand yang secara komposisi militer emang lebih unggul, mereka ngeluncurin serangan udara lagi ke titik-titik yang dikuasain sama militer Kamboja, pakai pesawat F-16-nya. Oh iya, di hari kedua ini sebenarnya udah mulai muncul tuh tawaran-tawaran perundingan buat menyelesaikan masalah ini. Macam-macam negara yang nawarin, mulai dari Amerika, Cina, sampai Malaysia yang saat ini emang jadi ketua blok ASEAN. Tapi di situ waktu itu Thailand tuh nolak penawaran ini. Mereka lebih milih nyelesain masalah ini lewat perundingan bilateral aja sama Kamboja. Jadi Thailand tuh waktu itu tuh pengennya tuh nggak usah ada pihak lain lah, nggak usah ada pihak ketiga lah. Kalau emang pengen ngobrol ya udah, ayo ngobrol berdua aja. Tapi mereka pengennya gitu tuh waktu itu. Tapi walaupun udah ada tawaran buat nyelesain konflik, pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja tuh tetap berlanjut di tanggal 26 Julinya. Bedanya kalau sebelumnya tuh relatif dipicunya sama Kamboja, nah di pertempuran di hari yang ketiga ini kelihatan tuh pasukan Thailand tuh jadi lebih ofensif, jadi lebih menyerang, jadi lebih agresif. Beberapa desa dan distrik di wilayah perbatasan Kamboja-Thailand dibombardir sama pasukan Thailand dari pagi. Terus nih, kalau sebelumnya pasukan Thailand tuh ngandelin kekuatan angkatan darat dan udara mereka, di hari yang ketiga ini Thailand tuh beneran all in dengan ngeluncurin serangan dari laut juga. Terus di hari yang ketiga ini juga konfliknya jadi lumayan meluas nih. Soalnya kalau menurut Nation Thailand, sekitar jam 5:10 pagi, Kamboja tuh ada ngelakuin serangan ke wilayah Ban Cham Rak di Provinsi Trat, Thailand. Iya, jadi kalau sebelumnya tuh konfliknya tuh fokusnya tuh di area yang sini doang, yang di titik-titik warna merah, atau berarti konfliknya tuh fokusnya tuh cuma di utara Kamboja. Nah, di tanggal 26 pagi, itu pasukan Kamboja tuh mulai nyari target lain di bagian barat. Dan ngelihat itu, pasukan Angkatan Laut Thailand, mereka nggak tinggal diem dong. Mereka langsung ngeluncurin serangan balasan. Dan hasilnya, cuma sekitar 30 menit abis pasukan Kamboja nyerang, mereka berhasil dipukul mundur. Dan setelah berlangsung selama kurang lebih 3 hari, di tanggal 26 Juli 2025, Kamboja akhirnya minta gencatan senjata tanpa syarat. Hal ini disampaikan sama Syako, Dubes Kamboja buat PBB, abis dia menghadiri pertemuan tertutup sama Dewan Keamanan PBB yang mempertemukan perwakilan kedua negara. Dan akhirnya, di tanggal 28 Juli 2025 di Malaysia, Thailand sama Kamboja sepakat buat gencatan senjata. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. Tapi terus nggak nyampe sehari dari pengumuman ini, situasinya terus tegang nih ternyata nih. Soalnya disebut Kamboja tuh masih beberapa kali ngelakuin serangan ke Thailand. Sampai Thailand ngeluarin pernyataan resmi yang bilang mereka punya hak buat self-defense demi menjaga kedaulatan dan warga negara Thailand. Jadi ya bisa dibilang gencatan senjata ini nih masih ringkih banget nih. Tapi ya, kalau konflik ini terus berlanjut, banyak yang berpendapat kalau kekuatan militer Kamboja tuh nggak akan bisa ngunggulin Thailand. Ya soalnya gimana ya, kalau kita bandingin ya harus diakui kekuatan militer Thailand tuh emang jauh mengungguli Kamboja. Nih, kalau menurut Reuters, anggaran militer Kamboja di tahun lalu tuh cuma ada di angka 1,3 miliar US dollar. Sedangkan Thailand, mereka punya budget militer sampai hampir 6 miliar US dollar. Terus kalau kita bandingin dari jumlah personelnya juga sama. Kamboja tuh diperkirakan punya 124.300 tentara yang terdiri dari 75.000 angkatan darat, 2.800 angkatan laut, dan 1.500 angkatan udara. Sama sisanya nggak ada info yang jelas. Sedangkan Thailand, mereka punya hampir 3 kali lipatnya. Mereka punya sekitar 360.000 tentara
yang terdiri dari 245.000 angkatan darat, 70.000 angkatan laut, dan 46.000 angkatan udara. Terus belum lagi secara persenjataan, Thailand juga tuh punya keunggulan di berbagai lini di bidang ini. Kayak buat di darat misalnya, itu Kamboja tuh diperkirakan cuma punya 200 tank sama 480 artileri. Sedangkan Thailand, mereka punya 400 tank, 1.200 kendaraan angkut lapis baja, sama 2.600 artileri. Ini kan jauh banget ya. Atau contoh lain deh yang di konflik kemarin tuh mencolok banget tuh, di kekuatan udaranya. Ya, kayak yang gue bilang tadi, Thailand tuh mereka tuh punya 112 pesawat tempur, termasuk 11 jet F-16 buatan Amerika. Sama Angkatan Darat Thailand juga tuh mereka tuh punya armada udara sendiri yang punya pesawat angkut dan heli tempur jenis Black Hawk. Terus kalau buat di laut, ini malah makin kelihatan nih unggulnya Thailand dibanding Kamboja nih. Ya, lu bayangin aja, Thailand tuh jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya kapal induk loh. Jadi ya dari sini kebayang lah ya seberapa jauh ketimpangan kekuatan militer dua negara ini. Ya, walaupun ada banyak kasus di mana pihak yang nggak punya peralatan modern tuh justru bisa menang, tapi ya tetap aja negara yang punya keunggulan tentara dan alutsista ya di atas kertas pasti dianggap lebih unggul dong. Dan walaupun cuma berlangsung beberapa hari, tapi dampak yang dirasain kedua negara ini tuh bisa dibilang nggak main-main loh. Nih, kalau menurut The Guardian, walaupun cuma berlangsung 3 hari, tapi seenggaknya ada 138.000 orang di Thailand dan 23.000 orang di Kamboja yang harus dievakuasi dari tempat tinggal mereka. Dan walaupun upaya evakuasi udah dilakuin, tapi tetap aja ada banyak korban jiwa yang jatuh. Beberapa sumber nyebut seenggaknya ada 32 orang yang tewas selama konflik ini berlangsung. 19 orang dari Thailand, di mana 13 diantaranya warga sipil, dan di sisi Kamboja korbannya ada 13 orang, di mana 8 diantaranya adalah warga sipil. Dan gak cuma jatuh korban nyawa, konflik di wilayah perbatasan ini juga tuh jelas ngebikin banyak fasilitas jadi rusak. Kayak misalnya pom bensin sama rumah sakit yang kena serangan roket tadi deh, yang dimana kalau udah gini ya lagi-lagi yang rugi ya masyarakat sipilnya kan. So far, more than 30 people have been killed in the cross-border conflict and at least 150,000 displaced. Nah, terkait konflik ini banyak banget nih yang nanya ke gua. Bang, emang yang mulai siapa duluan? Ya ini buat mastiinnya sejujurnya agak-agak susah ya. Soalnya masing-masing negara kan selalu ngeklaim kalau musuhnya yang mulai duluan kan. Thailand bilang Kamboja yang mulai duluan, Kamboja bilang Thailand yang mulai duluan. Tapi terus kalau kita lihat dari analisis Senatan Ruser, analis satelit, dia tuh nunjukin dari citra satelit, emang mayoritas eskalasinya yang ngebikin tensinya makin panas, itu kebanyakan tuh dari sisi Kamboja. Atau nih analisis dia nih buat detailnya nih, di eskalasi yang sebelum 24 Juli disebut, ada 33 kali Kamboja bikin langkah yang ningkatin tensi. Terus 14 kali dari Thailand, dan 9 momen deeskalasi yang dilakuin bersama. Terus kalau dihitung sebelum yang 28 Mei 2025 disebut ada 10 langkah provokatif dari Kamboja, 3 dari Thailand, sama 5 aksi damai bareng-bareng. Jadi ya kalau based on analisis satelit nih emang Kamboja ya yang lebih banyak mancing-mancing ya. Dan ini sejalan nih sama laporan dari Thairat yang nyebut kalau tentara Kamboja tuh pada kayak kecanduan sosmed gitu. Soalnya mereka tuh suka banget ngeposting, nge-share, atau bahkan live sambil nembakin persenjataan mereka gitu. Kayak flexingnya tuh flexing artileri gitu. Entah tujuannya buat pamer, atau buat propaganda, atau biar terlihat kuat. Ya yang jelas ini jadi dianggap sebagai salah satu provokasi dong. Ada aja ya kelakuan ya. Sama ini nih, dari pertama konflik ini pecah kemarin, cukup sering tuh pihak Kamboja nyebar hoax yang entah apa tujuannya. Kayak ini nih misalnya nih, ini postingan dari akun resmi Kedutaan Besar Kamboja di Bulgaria yang nuduh Thailand make senjata kimia. Tapi ternyata pas ditile-tile, ternyata gambar yang mereka pakai tuh gambar pesawat pemadam kebakaran dari Amerika. Waduh. Terus ada juga kabar pesawat F-16 Thailand berhasil dijatuhin sama Kamboja. Itu juga udah confirm hoax. Terus ada juga kabar dari Kamboja yang ngeklaim kalau mereka berhasil ngerebut Candi Montom sepenuhnya dan nangkep ratusan tentara Thailand. Dan itu juga udah confirm hoax. Nah ini kan yang gini-gini kan jadi pertanyaan ya. Ini sebenarnya tujuan Kamboja nih apa sih? Apa pengen nyebar propaganda? Apa pengen ngejatuhin pihak lawan pakai hoax? Apa gimana? Dan gara-gara fake news gini nih, gue jadi nemu banyak komen orang Thailand yang bilang, nggak negaranya, nggak rakyatnya, pada doyan scam semua. Ya intinya bikin jadi makin runcing lah. Dan di sini walaupun tiap negara punya narasi masing-masing, tapi klaim-klaim dari Kamboja tuh selalu berakhir dikonfirmasi sebagai hoax. Bahkan kalau menurut Reuters, gara-gara ini pihak Thailand tuh sampai bilang kalau mereka tuh lagi perang sama kebohongan, bukan sama pasukan Kamboja. Wah,
Segitunya ya. And the person who shared this story wasn't just some random civilian. It was a Cambodian embassy that shared the news itself. Naturally, this report sparked immense anger among Cambodians. The news was fake. The photo they showed was taken from somewhere else. Terus yang lebih miris lagi, banyak analis politik yang menilai kalau konflik antara dua negara ini tuh sebenarnya tuh nggak lebih dari perselisihan dua dinasti penguasa di Thailand dan Kamboja doang. Antara keluarga Shinawatra sama keluarga Hun. Maksudnya... Jadi gini, kalau menurut The Guardian, selama ini Hun Sen, mantan PM Kamboja sekaligus bokapnya PM Kamboja yang sekarang, dia tuh punya hubungan yang deket banget sama Thaksin Shinawatra. Bahkan nih waktu Thaksin lagi berebut kekuasaan sama militer yang dibackingin sama monarki, itu dia tuh dapat dukungan dari Hun Sen loh. Terus waktu Doi sama adenya Yingluck digulingin dari pemerintahan Thailand, itu mereka tuh sempat tinggal di rumahnya Hun Sen loh. Jadi ya emang sedekat itu mereka dulu. Dan walaupun sekarang mereka berdua udah nggak ngejabat, tapi baik Hun Sen maupun Thaksin bisa dibilang mereka tuh tetap punya kuasa. Terutama setelah Thaksin dibolehin balik lagi ke Thailand. Ya gimana nggak punya kuasa? Anak dua orang itu sekarang tuh jadi pemimpin tertinggi di pemerintahan masing-masing kan. Ya walaupun kalau Ung Ing Shinawatra kan sekarang kan dia kan lagi dibebas tugaskan sementara ya. Ya lu inget kan kasus rekaman telepon Ung Ing sama Hun Sen yang bocor? Nah dia tuh ya dibebas tugaskannya tuh ya gara-gara itu. Nah itu gara-gara itu Ung Ing tuh dianggap merendahkan martabat Thailand gara-gara dia manggil Hun Sen dengan sebutan paman. Sama dia membahasakan diri dia tuh sebagai ponakanmu. Sama ngomongnya tuh kayak ngerendah gitu. Kayak, jadi paman maunya apa nih? Ayo dong, kasihan lah sama ponakanmu ini. Nah, gara-gara itu langsung kena tuh dia tuh. Satu negara seluruh Thailand jadi pengen dia turun. Nah, tapi terus kalau kita ngelihat background kedekatan dua keluarga ini, gue jadi ngelihatnya tuh ada kemungkinan sebenarnya Ung Ing tuh nggak mikir kayak gitu. Ung Ing tuh nggak bermaksud buat ngerendahin Thailand. Dia tuh ya pengen sopan aja ke omnya, ke pamannya. Ya soalnya bapak dia kan dulu kan deket banget kan sama Hun Sen kan. Jadi ya mungkin aja Ung Ing dari kecil ngomong ke Hun Sen tuh emang begitu. Tapi ya apapun itu yang pasti rakyat Thailand nggak seneng aja. Terus yang kocak abis serangan di tanggal 24 waktu Ung Ing di preskon bilang, seluruh dunia harus mengutuk aksi militer Kamboja. Itu komen-komen orang Thailand tuh malah pada ngeledek dia tuh. Banyak yang bilang, siap ponakannya Hun Sen. Atau, nggak berani ah, itu kan paman lu sendiri. Jadi ya emang udah hancur banget lah intinya image Ung Ing sejak kasus rekaman telepon itu. บอกว่าให้ท่านฮุนเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้. Nah terkait ini di sini mungkin jadi banyak yang penasaran. Terus kalau emang mereka deket, kenapa malah ribut nih mereka berdua nih sampai bikin konflik bersenjata besar-besaran di perbatasan lagi? Gara-gara apa nih ya? Nah beberapa analis tuh bilang kalau hubungan dua keluarga penguasa Thailand Kamboja ini tuh ya emang lagi nggak akur. Bahkan bisa dibilang persahabatan mereka tuh udah hancur. Dan semua masalah antara Thailand sama Kamboja ini belakangan tuh mulai mengarah ke satu orang. Hun Sen. Hun Sen yang sekarang ngejabat sebagai ketua senat Kamboja, jelas dia punya peran penting lah dalam pengambilan keputusan. Apalagi tadi kan, Doi juga tuh mantan petinggi militer Kamboja loh, sekaligus jadi PM yang pernah mimpin Kamboja paling lama. Dan sekalinya dia turun pun digantiinnya sama anaknya kan. Jadi ya kebayang lah seberapa berpengaruhnya Doi di Kamboja. Makanya apapun yang dia lakukan, statement apapun yang dia keluarkan, itu bakal ngaruh tuh ke konflik ini tuh. Kayak waktu Thailand Kamboja udah mulai adem, tau-tau dia bilang MOU tahun 2000 tuh udah nggak relevan, nggak pernah ada kemajuan, jadi ya mending dibatalin aja. Nah gara-gara itu tegang lagi tuh dua negara itu tuh. Terus ya masalah yang tadi lah, yang rekaman telepon yang bocor, yang bikin posisi Ung Ing sebagai PM jadi ditangguhkan, itu kan rekamannya kan yang ngebocorin kan Hun Sen kan. Nah di sini banyak analis yang menilai dia tuh sengaja bikin citra keluarga Shinawatra rusak, buat micu konflik sama pihak militer. Tapi emang motivasinya apa? Nah ini nih, jadi walaupun belum ada yang bisa mastiin nih, tapi kalau menurut The Guardian, beberapa analis tuh menduga kalau ini tuh ada hubungannya sama bisnis scam di Kamboja yang sering dikaitin sama tindak pidana perdagangan manusia. Wah, iki. Iya, jadi beberapa analis tuh menilai kalau tindakan Thailand yang berusaha menindak bisnis scam sampai perdagangan manusia di perbatasan Thailand Kamboja tuh ngebikin Hun Sen marah. Dia kecewa sama tindakan Thailand ini. Nah, gara-gara kecewanya dia ini, ada yang menduga Hun Sen tuh mungkin merasa kepentingan tertentu dia tuh jadi terganggu di sini.
Entah itu karena ada keterlibatan langsung atau karena lingkaran kekuasaan di Kamboja tuh emang nggak suka Thailand ikut campur. Apalagi bisnis-bisnis beginian tuh kan di Kamboja tuh bukannya ngurang, yang ada malah makin berkembang kan. Cuma ya terus beberapa analis lain menilai kekecewaan Hun Sen tuh nggak sedalam itu, nggak berarti dia ada keterlibatan segala macem. Menurut mereka, Hun Sen bilang dia kecewa itu tuh cuma buat ngebangkitin sentimen nasionalisme Kamboja, buat ningkatin popularitas dia dan anaknya, Hun Manet, yang sekarang jadi PM Kamboja. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lebih masuk yang mana nih? Alasan yang pertama, yang dia terlibat langsung, atau yang kedua, yang cuma buat ngebangkitin nasionalisme? Yang mana nih? Silahkan komen. คุณทักษิณก็พูดอย่างชัดเจนอยู่นะครับว่าจะจัดการอย่างเด็ดขาดเลยทั้งในฝั่งพม่าและในกัมพูชานะครับซึ่งก็คงจะกระทบระบบเศรษฐกิจการเมืองนะครับของกัมพูชาเนื่องจากก็มีรายงานของหน่วยงานระหว่างประเทศมากมายว่าน่าจะโยงใยกับฐานอำนาจของชนชั้นนำในพนมเปญด้วย Oke, sekian Lari Minggu kali ini tentang eskalasi konflik Thailand Kamboja yang ya alhamdulillahnya udah gencatan senjata ya. Dan semoga nggak naik lagi lah, udahlah semoga ya damai-damai aja lah. Ya kalau merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.